Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu mic-nya semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabar antum semuanya? Khair. Khair. Udah sarapan? Alhamdulillah. Udah. Udah. Udah Ustaz. Oh, sarapan apa Zakwan? Tahu Ustaz. Tahu. Hmm. Wah, sarapan Sambal. tahu sambal. Faros, Faros. Faros, nilai Faros kenapa kemarin itu kok rendah? Gak tahu. Biasanya lumayan nilainya kok ini rendah. Taib. Waalaikumsalam. Oh, siapa itu? Terlambat jawabnya. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustadz mau tanya dulu ini sama kalian ini. Ustadz mau tanya sama kalian. Pertama sekali yang harus kita cintai siapa? Zaidan. Allah. Baik. Farhan. Kenapa yang pertama sekali harus kita cintai Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Itu aja. Baru semalam kita pelajarin. Zaidan. Rafa Zaidan. Kenapa? Karena wajib mencintai Allah karena Allah yang memberi nikmat kepada kita. Baik. Karena Allah memberi nikmat sama kita. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena Allah lah yang memberi kita nikmat. Ya, termasuk penciptaan, kita diciptakan itu nikmat. Itu nikmat. Kita bisa hidup, kita bisa makan seperti kawan kita tadi yang dia makan tahu sambal kan begitu. Ini nikmat. Nah, ini nikmat. Tuh, kenapa kita harus mencintai Allah. Baik. Setelah mencintai Allah, siapa lagi yang paling pertama kali kita cintai? Abdul Aziz. Rasulullah Ustaz. Rasulullah. Kenapa kita harus cinta sama Rasulullah? Karena Rasulullah yang menyebarkan menyebarkan menjelaskan hukum-hukum agama Ustaz. Naam. Ya. Karena Rasulullah lah yang mendakwahkan agama ini, yang menyebarkan agama ini, yang menjelaskan hukum-hukum agama, dan kita tidak akan bisa masuk surga kecuali harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu pelajaran kita kemarin. Kita lanjutkan. Baik, sebelum saya lanjutkan ada satu lagi yang mau saya tanya. Ada hadis yang menjelaskan ada 3 yang mana kalau 3 ini ada pada seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan begitu lezatnya iman tersebut. Apa yang 3 itu? Zaki musyaffa. Pak Ustadz, dengar enggak tadi? Apa yang 3 yang disebutkan dalam hadis tersebut agar orang itu mendapatkan lezatnya iman? Yang pertama, apa itu? Pakai gula. Enggak tahu. Allah. Itu gimana itu nanti ujian? Nanti ujian semua
ngelapor, Ustadz nilai saya kok rendah Ustadz, Ustadz nilai saya kok begini, Ustadz. Ini baru aja dipelajarin semalam, ditanya udah nggak tahu. Semalam nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Sibuk kerja di kantor? Apa? Belum dikasih. Belum dikasih. Kenapa kok belum dikasih? Kan kita udah masuk belajar. Oh gitu. Baik. Ya sudahlah. Kalau gitu saya suruh Faik. Apa yang 3 itu? Kita akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang 3 itu? Yang pertama harus pakai gula. Bukan? Yuk, apa yang pertama? Faik. Allah dan Rasulnya dicintai. Ya, Allah lebih dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lain. 1. Dia mencintai orang karena Allah. 2. Dia menjauhkan kekufuran karena Allah. Bukan. Kedua ada benar. Yang lain, coba bantu kawannya yang lain. Dia benci kembali kekufuran setelah Allah selamatkan. Nah, itu dia yang ketiga. Dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan. Sebagaimana dia benci masuk ke dalam neraka. Ingat hadisnya itu. Jadi yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lain. Yang kedua, dia cinta sama orang lain karena Allah. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci masuk ke dalam neraka. Itu pelajaran kita. Jangan dilupakan. Jadi nanti ketika ujian kalian sudah paham, sudah bisa menjawab, sehingga nggak ada komplain-komplain lagi. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Fa mahabbatur rasul tabi'ah li mahabbatillahi ta'ala lazimah laha wa taliha fi al-martabah. Cinta kepada Rasul harus mengikuti cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul ini mengiringi cinta kepada Allah. Jadi ya enggak bisa kita hanya sekedar cinta Rasul tapi enggak cinta Allah, itu enggak bisa. Kalau seseorang sudah cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua setelah cinta kepada Allah. Baik. Wa qad jaa bi khususi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa wujubi taqdimiha ala mahabbati kulli mahbubin siwallah taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil khusus yang menjelaskan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya kita mendahului cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada selainnya. Ada dalil khusus. Nabi harus lebih kita cintai daripada yang lainnya. Selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nabi SAW bilang, tidak akan beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua manusia. Ini dalil khususnya. Ini dalil khusus, yaitu kita harus lebih mencintai Nabi dibandingkan yang lain. Setelah Allah, kita harus lebih mencintai Nabi. Karena Nabi bilang, kalian tidak akan beriman sampai kalian lebih mencintai diriku dibandingkan anak kalian sendiri, orang tua kalian sendiri, atau manusia yang lainnya. Ini dalil khususnya. Taib. Faros.
Mana yang lebih kita cintai? Nabi atau ibu kita? Nabi. Jadi kalau seandainya Nabi menyuruh, Nabi ini menyuruh A misalnya, ibu kita nyuruh B, siapa yang harus kita ikutin? Nabi. Nabi yang harus kita ikutin, karena kita harus lebih mencintai Nabi daripada orang tua kita, daripada anak kita, daripada semua manusia. Nabi menyuruh kita untuk, misalnya apa? Nabi menyuruh kita untuk jangan bohong. Nabi menyuruh kita untuk jangan bohong. Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, al-kadhib yahdi ilal fujur, al-fujur yahdi ilan nar. Bohong itu akan menyeret kita kepada kemaksiatan, kefajiran. Kemaksiatan akan menyeret kita ke neraka. Nabi menyuruh kita untuk jangan bohong. Tiba-tiba ayah kita, abi kita atau ummi kita nyuruh, ada orang datang misalnya, datang ke rumah nagih apa ini? Nagih uang nagih hutang. Ayah kita atau abi kita pernah hutang sama orang lain. Terus ketika datang ke rumah orang tersebut, abi kita bisik dari kamar. Jangan bilang ada abi di rumah. Jangan bohong. Bilangin abi sedang keluar, abi enggak di rumah. Kita disuruh bohong sama abi. Baik, boleh enggak seperti ini? Ya boleh. Benar? Enggak tahu. Jadi kalau kalian disuruh sama abi kalian, bilangin abi enggak ada di rumah. Ternyata abi kalian di rumah. Boleh enggak kalian ikutin? Boleh kalian ikutin? Enggak boleh, karena Nabi menyuruh kita jangan bohong. Nabi menyuruh kita jangan bohong. Jujur aja. Hari ini abi lagi enggak ada duit, sudah selesai urusan. Jadi jangan bohong. Baik. Kita lanjut. Bal wurida annahu yajibu 'alal mu'min an yakuna Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihi min nafsihi kama fil hadits. Bahkan ada hadis yang menyuruh kita untuk lebih cinta sama Nabi daripada sama diri kita sendiri. Nabi menyuruh kita untuk lebih cinta kepada dia daripada diri kita sendiri. Seperti hadis Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Dia bilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari semuanya kecuali diriku, katanya. Kecuali diriku, aku lebih cinta sama diriku sendiri baru engkau, kata Umar. Apa kata Nabi? Walladzi bin nafsi biyadih hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Apa kata Nabi? Umar, enggak gitu Umar. Enggak gitu. Aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri, kata Umar. Terus kata Nabi SAW. Terus apa jawaban Umar? Fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang aku lebih cinta kepada dirimu daripada diriku sendiri. Nabi bilang al-an ya Umar. Nah sekarang baru benar wahai Umar. Baru benar. Jadi ada hadis khusus, bahkan kita harus lebih mencintai Nabi daripada diri kita sendiri. Nah ini dia bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kesimpulannya? Kita harus lebih cinta Nabi daripada orang tua, daripada anak, daripada manusia, bahkan daripada diri kita sendiri. Itu kesimpulannya. Artinya kita harus benar-benar cinta sama Nabi. Setelah Allah, maka yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Fi hadza anna mahabbata Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibah. Oleh karena itulah
cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Wa muqaddamah ala mahabbati kulli syai'in siwa mahabbatillah. Dan harus lebih didahulukan daripada cinta sama yang lain. Harus lebih didahulukan cinta Nabi daripada cinta sama yang lain, kecuali kecintaan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tabi'ah laha lazimah laha, karena ini harus. Li'annaha mahabbatun fillahi wa li ajlih. Kenapa harus kita cinta kepada Nabi? Karena termasuk mencintai Allah. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min. Dan kalau kita cinta kepada Nabi akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Wa tanqusu bi naqsiha. Kalau kita benci kepada Nabi berarti akan mengurangi kecintaan kita kepada Allah. Maka enggak boleh benci kepada Nabi, harus cinta kepada Nabi. Dan setiap orang yang cinta kepada Allah maka dia harus wa kullu man kana mahabban lillahi fa inna ma yuhibbu fillahi wa li ajlih. Setiap orang yang dia cinta karena Allah, maka sesungguhnya dia cinta karena sebab Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah membuat kita menyebabkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Baik. Qala al-Alama Ibnu Al-Qayyim wa kullu mahabbati ta'zimillah fa inna ma tajuzu tab'an li mahabbatillahi wa ta'zimi kama mahabbat Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu man taib. Wal maksud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alqallahu ala al-mahabbah wa mahabbah walida lam yakun bashar ahabbu ila basharin wala innahu lam yakun syakhsun abghad. Taib. Taib, itulah intinya pelajaran kita. Itulah intinya pelajaran kita. Taib. Sekarang inti maksud kita mencintai Nabi itu bagaimana? Maksud kita mencintai Nabi, Nabi lebih kita cintai daripada yang lain. Maksudnya apa? Kita mengamalkan sunnahnya. Kita mengamalkan sunnahnya. Kita tidak menjalankan agama ini kecuali berdasarkan sunnahnya. Kita tidak menjalankan agama ini kecuali berdasarkan sunnahnya, berdasarkan syariat yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kecintaan kita. Jadi jangan asal-asal cinta. Saya cinta sama Nabi, saya cinta sama Nabi, tapi nyanyi-nyanyi dia. Ini bukan cinta sama Nabi. Nyanyi-nyanyi sholawatan. Nah, nyanyi-nyanyi sholawatan. Apa itu contohnya? Contohnya apa namanya? Nyanyi apa? Sabian. Apa Sabian? Lupa saya. Nisa Sabian. Nisa Sabian. Nila atau Nisa? Nisa. Nih, Nisa Sabian. Apa nyanyinya tuh? Liriknya? Apa lupa Ustaz? Gak boleh. Contohnya liriknya. Ya yang gitu-gitulah. Tuh. Boleh ya. Bukan yang ada apa satu lagi. Aisyah. Nyanyi-nyanyi Aisyah dia. Ini enggak boleh, itu bukan menunjukkan cinta. Atau katanya cinta sama Nabi, tapi dia buat maulid Nabi. Katanya maulid Nabi, dia buat maulid Nabi. Boleh nggak maulid Nabi? Nggak boleh. Apa maksud maulid Nabi? Coba. Merayakan kelahiran Nabi. Maulid artinya hari kelahiran, merayakan kelahiran Nabi. Tapi bahasa kitanya merayakan kelahiran ini apa? Ulang tahun. Masa Nabi ulang tahun? Nabi diulang tahun kan? Apa manfaatnya sama Nabi ulang tahun? Ulang tahun budaya siapa? Budaya orang kafir. Budaya orang kafir. Ada hari kelahiran Yesus
Kristus kan begitu. Isa Al-Masih kelahirannya, terus ada kenaikan Isa Al-Masih dirayakan sama orang kafir. Kita muslim ikut-ikutan. Maka ini tidak benar. Ini bukan cinta sama Nabi namanya. Nabi kalau mau cintai Nabi harus mengikuti sunnahnya. Tidaklah kita beragama, tidaklah kita sholat, tidaklah kita menjalankan ibadah kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Mengikuti sunnah Nabi hukumnya wajib atau sunnah? Salah kalau sunnah, wajib. Sunnah yang dimaksud ini bukan hukum-hukum sunnah, bukan itu, bukan sunnah dalam fikih, bukan sunnah muakkad atau ghairu muakkad, bukan itu. Tapi sunnah yang dimaksud ini apanya? Apa yang dimaksud sunnah Nabi di sini? Apa yang dimaksud sunnah? Nih, contohnya seperti ini. Ini sunnah Nabi, kemari dia. Yang ini bukan sunnah Nabi, dia kemari. Atau miring-miring ke kanan ke kiri. Nabi nyuruh ke sana aja. Tapi dia miring ke kanan atau miring ke kiri. Apa ini maksudnya? Ke sana aja. Jalan. Nabi pernah buat garis lurus. Nabi bilang, ini adalah jalanku yang lurus. Yang lain itu jalan yang bengkok. Maka yang dimaksud sunnah di sini apa? Jalan yang Nabi SAW berjalan di atas jalan tersebut. Inilah dia sunnah. Makanya Nabi bilang, ketika terjadi perselisihan umat, perpecahan, umat akan terpecah belah katanya. Apa kata Nabi? Pas ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Nabi bilang, ma ana alaihi al-yaumu ashabi. Yang selamat itu adalah orang yang mereka seperti aku dan para sahabatku berada di atas jalan ini. Jadi yang dimaksud sunnah itu adalah syariat yang dijalankan oleh Nabi SAW. Maka hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Hukumnya wajib, harus kita jalankan. Hukumnya wajib. Kalau yang sunnah itu contohnya seperti apa? Salat sunnah itu hukumnya sunnah. Salat tahiyatul masjid misalnya. Ya meskipun ada yang berpendapat wajib. Salat tahiyatul masjid. Salat malam. Salat malam. Puasa Senin Kamis. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau jalannya hukumnya wajib. Baik. Sampai di sini pelajaran kita. Yang mau bertanya, tafadhol, silahkan. Apa? Kapan masuk? Masuk apa ini? Itu yang tanya dari kemarin. Nggak usah ini, nggak usah itu, semua ditanya. Ustaz gak paham ini apa maksudnya kapan masuk. Oh, masuk sekolah maksudnya tatap muka. Ini kan kita udah masuk ini, udah masuk sekolah. Kita sudah tatap muka ini. Offline. Masuk ke kelas. Taib. Sebenarnya kemarin kita sudah mau ada rencana mau masuk ke kelas untuk semester ini. Kita sudah siapkan hand sanitizer, sudah disiapkan protokol kesehatan, semuanya sudah disiapkan. Tapi tiba-tiba ada peraturan pemerintah, nggak boleh, masih dilarang. Makanya kita sabar-sabar. Ya kita nggak tahu sampai kapan. Sabar-sabar, antum banyak doa lah. Biar Allah angkat wabah ini. Iya, Allah angkat Covid ini. Hilang kemana kesabaran antum? Carilah sabarnya tersebut. Taib, sudah. Yang lain, pertanyaan yang lain, jangan itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak Ustadz yang nanya ini.
Ayo, siapa yang mau nanya? Syafiq, hidupkan aja kameranya. Jangan dimatikan. Jaki, hidupkan kameranya. Ini Rezeki juga. Irfan, hidupkan kamera Irfan. Irfan, hidupkan semua kamera, jangan dimatikan. Akizat. Itu adik siapa itu? Zaki, hidupkan kameranya, jangan dimatikan. Taib, gak ada yang nanya. Taib, kalau gitu Ustadz yang nanya. Kalau gitu Ustadz yang nanya. Taib, yang matikan kamera itu yang Ustadz tanya. Yang matikan kamera itu yang Ustadz tanya. Nah, kelihatan semuanya. Taib, mana nih yang matikan kamera lagi nih? Taib, Fatur Rahman. Kameranya itu lah Apa? balik. Terbalik. Balik bukan. Jelek Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Pak Ustadz tanya Fatur Rahman. Nah, Fatur kan kelihatan mukanya. Mana bajunya Patur? Iya, mana nih bajunya nih Fatur? Ketahuan antum ini. Fatur, pertanyaan untuk antum. Taib, pertanyaan Ustadz. Sebutkan dalil kita harus cinta Nabi dibanding diri kita. Antum tinggal baca, kan udah ada di situ. Patur nggak nyatet Ustaz. Gak nyatat. Antum pakai apa ini? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Jadi nanti kalau ujian jangan komplain ya. Ustadz, kenapa nilai saya rendah? Ustadz, kenapa nilai saya rendah? Baik. Yang lain. Alhamdulillah. Baik. Zaki. Aduh, kata Zaki ini. Zaki, coba sebutkan dalilnya. Jaki, tengok sini. Jaki Musyafa, Afwan. Jaki Musyafa. Enggak, Jaki Musyafa. Coba sebutkan dalilnya. Dalil bentar. Hidupkan kamera antum. Bentar lah. Oh, ya udah, bentar, saya tunggu bentar. Panggil tadi anak. Dipanggil. Dalil apa Dan? Ya Allah, dalil apa? Antum gak datang lagi nih. Ustadz, saya gak datang lagi Ustadz. Belum dengar Ustadz gitu. Datang ada. Nah, sebutkan dalil Nabi lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Apa ya? Pakai bahasa Indonesia aja dalilnya. Seingat antum, pelajaran kita tadi, seingat antum. Kemudian lagi diingat dosa. Kelamaan, kok kelapaan. Kelamaan ngingat antum ini. Taib, Muhammad Ra ini Muhammad apa ini? Rehan. Nah, Taib Muhammad Rehan. Siapa ini? Muhammad Ra. Oh, Rahmatul Khairi, afwan. Enggak nampak, enggak kelihatan namanya. Muhammad Rahmatul Khairi. Sebutkan dalilnya.
Ya. Ya, ya Rasulullah, la 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 anta uhibbu lin Allah, bukan itu perkataan Umar, bukan. Dalil kita lebih cinta kepada Rasul daripada diri. Oh ya benar. Coba sebutkan. Tapi ada lagi yang lain, yang simpel aja. Atau yang lain, siapa yang tahu? Siapa Ana ini? Siapa namanya? adik saya. Faros atau ya Faros. Nah, Faros. La yu'minu ahadukum hatta akuna Bukan itu. ahabba Terus. Hatta akuna ahabba. ilaihi min waladihi wa waladiha nasi ajmain. Taib, benar tapi bukan itu. Tapi diri kita Zat. Iya, diri kita. Kalau itu untuk yang lain. Taib. Faros, benar tapi bukan itu. Faros, Ustaz kasih nilai 8. Taib, yang benar yang walai dapat 10. waladi nafsi Sat. Sebutkan satu orang, sebutkan dalilnya, kemudian nanti Ana siapa ini namanya? Dua yang Ana siapa? gini, Umar kamu harus Oi, yang lain diam dulu. Siapa? Siapa Ana ini? Siapa? Dikul Sat. Siapa? Taib, Sidikul, 6. Sidikul. Yang Ustaz panggil namanya Sidikul tadi, coba. Apa Sidikul? Waladi nafsi Enggak ada. ini hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Ah. Terus, itu artinya Artinya Anda tahu Zat artinya Zat. Artinya apa? Sidikul 9. Taib, siapa yang tahu? Sebutkan namanya. Sebutkan. Siapa? Irfan Rizki. Enggak, jangan artinya dulu, sebutkan dulu hadisnya. Irfan. Sebutkan hadisnya, kemudian sebutkan artinya, Ustaz kasih nilai 10. Enggak jadi. Taib. Siapa? Mau kasih tahu Rif. Ayo. Sebelum waktunya habis, cepat. Baru 2 orang yang dapat nilai nih. Ahmad Faros 8, Sidik 9. Baik, sudahlah. Cuma 2 orang yang dapat nilai. Ini Ustadz masukkan nanti. Pokoknya setiap kita belajar, Ustadz terus cari nilai. Jadi biar biar gampang nanti untuk menilai di akhir ujian. Baik, kita cukupkan saja pelajaran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.